Amsal pasal 8 ayat 18 sampai dengan 20. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Tuhan, kami sangat berterima kasih kepadamu, karena waktunya Tuhan bukan waktu kami. Kami menyerahkan semua harapan kami dalam Kristus Yesus Tuhan Allah yang hidup. Berbicaralah Engkau, sehingga apapun yang terjadi, Tuhan bertindak atas hidup kami. Kuatkan iman kami, bebaskan roh kami, dan tunjukkan urapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, Engkau mementeraikan kami atas kuasa darah Yesus. Kami siap untuk mendengar sabda firman-Mu. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Shalom, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita mempelajari suatu tema, saudara, di mana judulnya adalah dari materi ke nilai kekal. Apa artinya itu? Karena hidup di dunia ini kita tidak bisa lepas dari keuangan, ya. Kita tidak bisa lepas dari orang bilang itu apa yang kita punyai itu adalah yang pasti uang, ya. Kalau tidak ada uang, kita itu tidak bisa apa-apa. Intinya kayak gitu. Tetapi di dalam Amsal 8 ayat 18 ini mengajarkan kita bahwa kekayaan dan kehormatan itu ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Jadi kalau kita renungkan kembali, saudara, dalam perjalanan hidup ini, manusia tidak lepas dari banyak masalah. Manusia juga tidak lepas dari banyak hal. Tetapi saudara harus perlu ketahui bahwa nilai kekal itu lebih tinggi daripada nilai pasar. Jadi kalau kita bilang mengenai tentang nilai kekal, itu adalah keuangan kita yang selamanya Tuhan ikut bekerja dan Tuhan ikut campur tangan, sehingga nilai yang kekal itu melampaui dari nilai pasar, ya. Kalau di nilai pasar itu kita belanja, ya, beras apa-apa, semua bahan-bahan itu adalah nilai pasar. Tetapi sesungguhnya kita harus memiliki nilai kekal yang lebih tinggi dari nilai pasar. Ya, apa Bu caranya? Caranya adalah kita harus punya investasi rohani. Ya, investasi rohani lebih tahan lama daripada investasi dunia. Bagaimana caranya, Bu? Dari apa yang kamu lakukan. Dari perkara yang kecil, kamu punya uang berapapun, kamu berdoa, investasi, ya, bersama dengan Tuhan. Tuhan, ini loh keuanganku, tak serano, ya. Kalau secara logika ya tidak cukup, saudara. Tetapi kalau secara roh kita tahu bahwa harta kekal itu lebih kuat dalam kehidupan kita. Harta kekal itu adalah sesuatu yang membuat kamu tahan, ya. Baik dalam pelayananmu, baik di dalam kebaikanmu pada si A si B, baik di dalam kesaksian hidupmu, jiwa-jiwa yang ditolong melewati perbuatan kamu, dan kesehatan. Itu adalah nilai-nilai yang kekal. Tetapi kita kan butuh uang, saudara. Dengan butuh uang itu, marilah kita memiliki, saudara, kehidupan yang betul-betul berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika harta itu menjadi tuan, ya, maka hidup ini runtuh. Kalau harta itu di segala-galanya, maka hidup ini akan runtuh. Kenapa? Karena kita tidak bertanya pada Tuhan. Harusnya, saudara, kita mendapat uang itu harus melewati proses, ya, arahnya itu ke harta yang kekal.
Seperti apa contohnya? Contoh aja saudara ya, kita ini memiliki keuangan ya. Keuangan kita ini mungkin kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, untuk mempersembahkan kepada Tuhan, pernahkah kamu berdoa bahwa apa yang kamu berikan itu tidak ecek-ecek, tahu ecek-ecek, asal-asalan, tidak seenak-enaknya sendiri cemplung lo gitu, pokoknya itu persyaratan, tidak bisa saudara. Kenapa? Karena investasi yang Tuhan inginkan itu adalah kesungguhan hatimu. Ketika kamu memberi berapapun jumlahnya, tapi kalau kamu tidak memiliki investasi dengan Tuhan, kamu akan roboh dan runtuh. Lama-lama kamu akan kecewa dan hidupmu akan merana dan merasa bahwa Tuhan itu tidak adil dalam perjalanannya. Nah, itulah yang membuat kita sadar, saudara, bahwa hidup manusia yang hanya sementara ini, saudara, kita minta supaya Tuhan itu menguatkan iman kita. Kenapa? Karena dengan proses kita ini, hidup menuju kekekalan, ketika harta itu menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, maka hidup kita pasti diberkati. Contoh nih, kayak apa? Contoh nih ya, saudara. Saya mau pergi ke gereja, tapi saya ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tidak apa-apa, bagus itu. Tapi sudahkah kamu investasi? Maksudnya, ini loh Tuhan uangku, tak serano, dan aku tidak tahu apa yang tak lakukan. Pernah tidak seperti itu? Kalau saudara menghargai pemberian atau saudara memberikan dengan sungguh-sungguh, maka berkat itu akan mengalir di tengah-tengah kita. Jadi kita tidak bilang kurang, tidak bilang apa, tapi kita tetap aja berjalan seperti Tuhan mau dan kita pasti diberkatinya. Pilihan Tuhan itu harus kita miliki, ya saudara. Kenapa? Karena ada rasa kehormatan tersendiri, ya. Karena digunakan untuk berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Contoh tadi, saya ngasih tidak apa-apa, aku ikhlas ya. Tapi aku berserah padamu Tuhan, keuangan ini aku punya hanya sekian. Tapi saya percaya Tuhan kau berikan yang terbaik. Jadi kita tidak perlu menotalnya. Karena tidak seperti itu. Wah, ya susah bu. Nah itu kadang tak kasih, mari gitu, terus aku tidak punya uang lagi ya apa? Nah, karena saudara kurang yakin bahwa investasi yang Tuhan berikan pada hidupmu itu adalah berguna. Karena itu, marilah kita belajar, saudara, memberi dengan hati yang lapang. Apapun yang terjadi, saudara, kita tahu bahwa kehormatan yang digunakan untuk kita memuliakan nama Tuhan dengan kita memberi dengan lebih sungguh-sungguh, ya, tanpa pamrih, ya, tanpa total-totalan. Oh ya, kemarin aku ngasih segini, kok tidak diberkati ya? Lah itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena materi yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini adalah di luar kemampuan kita. Ini kita berjalan di atas laut, saudara, bukan di atas air lagi, tapi di laut. Laut itu akan tiba-tiba akan bergelora, membuat pusaran dan membuat setinggi langit atau setinggi rumah yang menghancurkan hidup kita. Tetapi karena kita ini punya kuasa bersama Tuhan, kehormatan itu ada pada kita, sehingga kita dijagainya dari mara bahaya. Kita dipimpinnya hingga harta itu menjadi keadilan bagi kita. Jadi kita tidak makin soro, tapi kita makin diberkati. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Makanya saudara kalau memberi, jangan asal-asal memberi, tapi investasikan sama Tuhan. Tuhan, ini keuanganku, tak serano sama Tuhan. Ya, itu intinya seperti itu. Ketika saya harus memberikan sesuatu, ya saudara, saya juga hanya bilang gini, Tuhan ini milikmu. Ya. Kalau toh saya harus tidak memiliki apa-apa, itu pun saya percaya Tuhan beri yang terbaik. Akhirnya Tuhan berilah saudara yang terbaik. Dari situlah kita sadar bahwa ternyata ya, kalau kita ini menyerahkan semuanya pada Tuhan, tanpa kita berdali-dali, Tuhan itu membuka semuanya. Itu yang Tuhan inginkan
dalam hidup saudara. Tanggal 20 Desember adalah masa-masa proses di mana saudara mendapat pementerian. Mari saudara, sebelum kita masuk menginjak pementerian, minta sama Tuhan supaya Tuhan ajari aku untuk investasi bersama Engkau. Amin. Karena dengan investasi itu Tuhan akan memberikan suatu kehidupan yang terhormat. Bukan terhormat, dihormati enggak, tapi yang berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Jadi kalau hidup kita ini berharga bagi Allah, maka kuasa Tuhan itu akan menjamah kita hingga kita ini menerima dengan jujuran air mata. Tuhan itu baik, itu intinya gitu. Jadi marilah kita belajar saudara, karena materi kenilaian atau materi dari materi ke nilai kekal itu harus mau berkorban, ya, memberi dengan hati yang lapang, memberi dengan tanpa berdalih apa-apa, memberi dengan ketulusan hati, memberi dengan tidak ada embel-embel yang ini, yang itu, yang ini. Tuhan itu baik. Ketika saya sudah menulis buku laporan untuk korektor saudara, saya juga bingung karena ini belum minus-minus, tapi Tuhan itu baik. Tuhan menunjukkan semuanya. Ini loh, tak tunjuk no, ya, kamu itu tidak berutang, tapi aku mengenapi kamu. Jadi itulah yang membuat saya kuat. Kenapa? Karena Tuhan itu diutamakan dalam keuanganmu. Tuhan itu dimajukan dengan kondisimu yang sekarang ini. Mari kita bersama-sama untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena dari materi ke nilai kekal itu butuh proses yang panjang. Jadi saudara harus mau diproses sama Tuhan seperti Tuhan mau. Ya, biarlah Tuhan itu mengangkat. Ada satu nyanyian, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Jadi nyanyian ini adalah investasi kita bersama Tuhan. Jadi kalau kita itu memberi, berarti tanganku ini kerja buat Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak tahu uang ini dikasih no, tapi untuk apa, tapi diserah no, tanganku kerja buat Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menjalaninya saudara, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia akan menggenapi perlahan-perlahan. Dia akan tinggal diam bersama saudara, dan saudara akan dibuka perlahan-lahan supaya saudara tercelik mata rohani saudara bahwa inilah keuanganku yang sesungguhnya. Itu yang Tuhan mau. Jadi biarlah tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji-muji Tuhan, walaupun mungkin kondisinya sudah kekurangan, minus saudara, tetap mulutku memuji-muji Tuhan. Dan kakiku berjalan cari jiwa, itu berarti bukan kamu kenal Tuhan Yesus, enggak, tapi kaki ini berjalan kemanapun langkahnya berada. Kalau kita dibilangi, bro kamu suwopi ya, iya suwopi, saya tidak boleh gitu ya saudara. Kita harus enggak, kita imani Tuhan itu mendengar keluhan kita. Tuhan itu akan memberikan investasi dalam hidup kita, percayalah. Gitu sudah dikuat no orang yang lagi kuncang-kuncang itu, sehingga kuasa Tuhan itu satu jiwa dimenangkan, berarti Tuhan memperlengkapi saudara dengan pintu berkat yang double, ya, yang melimpah-limpah. Itu Tuhan mau. Makanya kakiku kerja buat Tuhan. Dan kemanapun langkahnya kita membesarkan nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu menjadi saksi hidupmu, saksi yang akan membawa kamu menuju akhir zaman, di mana kamu tetap setia atau kamu mursal dengan Tuhan. Jadi mari kita imani bahwa Amsal 8 ayat 18 ini akan menguatkan kita menuju kejayaan. Harta tetap ada, tetapi ada keadilan di situ. Buahku lebih berharga daripada emas. Jadi itu menandakan bahwa apa yang kamu alami itu saudara, itu melebihi dari emas.
Semuanya itu indah pada waktunya. Dan saudara akan terkagum-kagum dengan kuasa Tuhan. Bahkan daripada emas tua. Bayangin saudara, dari emas tua. Jadi ini nilainya tidak terhitung saudara. Bahkan di sini katakan hasilku lebih daripada perak pilihan. Jadi saya tahu kan perak pilihan itu seperti apa. Jadi kalau Tuhan itu bekerja, sudah bekerja, maka ayat 19 ini akan menjadi kenyataan bahwa buahku telah lebih berharga daripada emas. Bahkan daripada emas tua, hasilku lebih daripada perak pilihan. Ini janji Tuhan, bukan janjinya Bu Titi. Kalau janji Tuhan itu pasti penggenapan, bukan janjinya dibuat-buat sama Bu Titi. Tapi ini penggenapan akan digenapi. Kemudian ayat 20 yang terakhir. Aku berjalan pada jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan. Terus. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, lagu itu sungguh menyenangkan hati saya. Kenapa? Karena hanya jalan kebenaran itu hanya di dalam Tuhan. Dalam Tuhan Yesus ya, saudara. Di tengah-tengah jalan keadilan. Supaya apa? Kita mengenal bahwa ini loh, tak waris no sama kamu. Kalau Tuhan sudah berikan semuanya itu, kita tidak kekurangan. Amin. Kita menunggu. Saat menunggu itu butuh proses. Dan proses itu naik turun, saudara. Ada yang digembleng terus, ada yang langsung terjawab, ada juga yang terus digembleng akhirnya deal dan goal. Itu intinya. Jadi marilah kita menyadari bahwa hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini harus dimiliki dengan hati yang lapang. Ya. Kita tidak boleh ngedumbel, tidak boleh mangkel, tidak boleh gondok. Kenapa? Karena itu membawa Anda stres, berat, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu saudara, 2 hari ini saya agak lemah saudara, dan saya ngantuk bawaannya. Tapi saya tahu bahwa memang fisik saya yang lemah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan perbendaharaan yang kau berikan itu untuk saya. Supaya perbendaharaan yang kau berikan itu supaya aku kuat. Jadi perbendaharaan itu adalah milik Tuhan. Jadi perbendaharaan itu bukan uang tok saudara, kesehatan, pemulihan, hati sukacita, hati yang gembira adalah obat apa? Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Jadi saudara, kalau kita itu mengiring Tuhan seperti itu, walaupun kita kering kerontang hidup kita, tetap kita menyembah dan memuji-muji Tuhan. Contoh aja, ini hidup saya. Rambut saya ini kan kepanjangan, saya mesti harus pakai jepit. Ya. Berapa hari lupa beri jepit. Ya. Hanya saya bilang, Tuhan ya bisa berserah. Cari ini mana-mana di kamar, di mana ada. Ya udahlah berserah, walaupun ini ada ngeliang-ngeliang, saudara. Kalau kena ini ngeliang-ngeliang, jadi bisa dijepit ini. Kalau saya tidak milik Tuhan dan saya benar-benar tidak mau mengenal Tuhan, hati saya akan sedih, kering kerontang, sehingga nyanyian itu tidak membawa berkat bagi kita. Maukah? Enggak mau kan? Marilah kita imani apapun yang terjadi kita tidak sempurna, dempet saudara. Kalau kamu tidak kekurangan apa-apa, pujilah nama Tuhan. Tetapi proses itu pasti ada. Nah itu yang harus direnungkan. Jadi kalau kamu merasa, enggak, aku enggak apa-apa, buktinya aku enggak kekurangan, puji nama Tuhan. Tetapi saudara sebentar lagi mendapat proses, harus sabar lagi. Amin. Saudara harus tahan uji. Kenapa? Karena kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dari materi ke nilai kekal, itu butuh proses yang panjang. Amin. Siap no hatimu, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
Apalagi menyembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Apalagi curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Pujian itu mengingatkan kita, saudara, bahwa kita ini tidak bisa sempurna. Mari kita buka hati kita, kusiapkan hati ke Tuhan untuk dengar firman-Mu. Untuk melakukan perintah-perintah Tuhan itu sukar, saudara, karena kita masih punya keegoan kita. Kita masih punya pikiran kita yang bisa begini, bisa begitu. Tetapi sesungguhnya ketika kita duduk diam seperti Maria, Tuhan yang bekerja. Amin. Mari kita belajar seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Amin. Bukaan persiapkan Tuhan aku tanggal 20 Desember supaya berkat-berkat anak cucu itu menjadi bagian saya. Amin. Itu adalah suatu keajaiban, saudara. 20 Desember itu ada suatu keajaiban di mana seluruh dunia itu nanti akan mendapatkan kementerian sama dengan kita. Maka itu sebelumnya kita harus mempersiapkan, jangan tunggu-tunggu nanti malah kisruh, saudara. Mari bukaan hatimu. Ini loh Tuhan, aku tak serano, biar Tuhan kau akan menteri aku dengan kuasa darah. Amin. Ya. Itulah firman Tuhan, saudara. Saya sudahi karena saya mau saudara akan mengenal pribadi Tuhan lebih dalam, karena Tuhan itu ada di pihak kita. Tuhan itu akan mengenal hidup kita kalau kita sungguh-sungguh memahami bahwa hidup kita ini yang tidak sempurna. Tuhan menguatkan langkahnya. Seperti Tuhan nyatakan dalam kuasa Tuhan, Tuhan membuka dan memprosesnya.